Ibu yakin hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, kali ini kita berjumpa dalam pembelajaran melalui YouTube di materi kita yang ketiga. Apakah itu? Sebelum kita mulai kepada materi, Ibu berharap kalian mendengarkannya. Ciri-ciri teks laporan percobaan. A. Objektif. Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga, ini masih menduga ya, buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan atau dugaan kalian. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu dia berupa fakta. Ciri-ciri berikutnya yaitu hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta, tidak sekedar menduga. Lalu kita lihat ada dua kalimat di bawah ini bisa kita bandingkan. Pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Kalimat yang pertama itu bukanlah fakta. Karena apa? Informasinya belum pasti, terkesan masih berupa dugaan. Dari mana bisa dikatakan dugaan? Karena ada penggunaan kata sekitar, itu artinya tidak pasti. Lalu kedua, berupa fakta karena dia menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Artinya tidak ada penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah. Kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ketiga, menggunakan konjungsi. Keempat, menggunakan istilah teknis. Kelima, menggunakan kata bilangan atau numeralia. Keenam, memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Lalu struktur teks laporan percobaan ada pernyataan umum dan uraian. Sistematika teks laporan ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Pertama, setelah kita membahas tadi pengertian, lalu ciri dan strukturnya, tentu kita harus tahu seperti apa langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Mari kita simak di bawah ini.
Pertama tentu kita membuat judul, artinya membuat judul tentang apa yang ingin kita laporkan atau apa yang telah kita lakukan percobaan. Kedua, menyusun kalimat pembuka. Ketiga, menyusun isi laporan. Keempat, menyusun kalimat penutup. Kelima, merangkai dan meninjau kembali. Dan yang keenam itu menyunting. Di sini Ibu akan perlihatkan contoh teks laporan percobaan. Contohnya ada percobaan membuat telur asin. Ada tujuannya tentunya kalau kita melakukan percobaan itu harus ada tujuan kita melakukan percobaan tersebut. Kita lihat tujuan percobaan membuat telur asin, yaitu di sini kita buat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak sekali vitamin dan banyak sekali gizi, sehingga mengkonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan ada telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Kalau abu gosok itu yang biasanya untuk mencuci piring, misalnya untuk menghilangkan noda-noda yang hitam itu ya. Lalu langkah-langkah membuatnya, si telur bebek ini kita bersihkan ya. Kemudian kita amplas sehingga kulit telur itu menipis sampai tipis. Lalu kita campurkan dengan abu gosok, tanah liat, dan garam sampai merata. Lapis telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 30 minggu. Suhu ruang itu artinya tidak di lemari pendingin, tidak di luar, tapi di dalam ruangan ya. Lalu hasilnya telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti tersebut atau seperti yang Ibu jelaskan tadi menghasilkan telur asin yang sempurna lezatnya. Telur asin ini sangat cocok mengkonsumsi dengan atau kita konsumsi dengan nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak, lalu tidak begitu amis. Kesimpulannya adalah pembuatan telur asin menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi atau hipertensi, tidak disarankan mengkonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Seperti biasa, setiap Rabu dan Kamis, Ibu persilahkan untuk bertanya mengenai materi kita ini. Apabila ada hal yang kurang jelas atau tidak kalian mengerti, kalian boleh WA Ibu secara pribadi dan tentunya akan Ibu bahas di hari Jumat ya. Demikianlah hari ini anak-anak. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu yakin kalian semua sudah mendengarkan dan mempelajari dengan baik dari awal hingga akhir. Jangan lupa, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan terakhir adalah jangan lupa